Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Nur Atika dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 19050974019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai WLC dan juga mensimulasikan WiFi dengan WLC. WLC adalah perangkat lunak memanage suatu lab. Lab adalah access point yang memang didesain stand-alone alias membutuhkan controller untuk mengkonfigurasikannya. Jadi, lab akan mendownload konfigurasi dari WLC seperti SSID, jenis autentikasinya, VLAN ID, dan lain-lain. Perangkat Cisco Wireless Controller atau WLC adalah solusi Cisco untuk mengkonfigurasi secara terpusat mengelola jaringan wireless perusahaan terlepas dari jumlah akses point yang digunakan dan lokasinya. Pengontrol wireless telah menjadi sangat populer saat perusahaan beralih dari desain wireless access points standalone, rumit untuk dikonfigurasikan dan diamankan dengan benar, ke desain berbasis pengontrol terpusat, menuai peningkatan visibilitas, fungsionalitas, dan manfaat redundansi yang datang dengan desain modern tersebut. VLAN controller digunakan dalam kombinasi dengan lightweight access point control untuk mengatur lightweight access point dalam jumlah yang besar oleh admin jaringan. WLAN controller merupakan bagian dari data plan dalam Cisco Wireless Model. WLAN controller secara otomatis menangani konfigurasi dari 6 sampai 500 access point dimanapun berada, selama dalam jangkauan atau area lingkup tertentu, tergantung dari modelnya. WLAN controller juga dilengkapi dengan berbagai bentuk autentikasi, seperti 802.1x, lalu LEAP, EAP-TLS, Wi-Fi Protect Access 802.11i atau WPA2, dan Layer 2 Tunneling Protocol. Langsung saja kita mengkonfigurasikan atau kita mempraktekkan bagaimana caranya mensimulasikan WiFi dengan WLC maksud saya. Kita masuk ke WLC. Lalu sebelumnya saya akan menjelaskan, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan 3 WiFi lab yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengatur lab dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Sebelum itu, kita masukkan WLC PT. WLC PT terletak di sini, di network device, lalu wireless device, dan masukkan WLC. Lalu masukkan switch, menggunakan PT switch, 1 switch, lalu lab PT, masukkan saja menggunakan ini, lab PT. Lalu untuk tablet, masukkan tablet di sini, wireless tablet, sebagai pengganti PC. Sebelum itu kita ganti dulu namanya menggunakan LT1, lalu LT2,
Lalu LT3 untuk tabletnya kita ganti juga dengan isi 1, lalu PC2, lalu PC3. Masuk ke WLC, setting WLC secara statik. Yang pertama, sebelum itu kita ganti nama dulu menjadi WLC. Nanti pilih config, lalu akan otomatis keluar namanya diganti menjadi WLC. Lalu masuk ke manajemen, masukkan IP address ini 192.168.1.2. Untuk subnet mask akan otomatis muncul. Dan untuk DNS server masukkan 192.168.1.1. Jika sudah masuk ke DHCP, lalu server ini kita matikan dulu, remote. Ini kita on kan. Setelah on, masukkan full name. Full name-nya kita masukkan full DHCP, full WLP. Full WLC. Lalu default gateway-nya satu 192.168.1.1. Lalu DNS servernya 0.0.0.0. Untuk IP address 192.168.1.10. Untuk subnet max-nya 255 0. Untuk maksimum number-nya kita masukkan 50. TFTP servernya 0.0.0.0. Lalu WLC address-nya 192.168.1.2. Lalu kita add. Jika sudah masuk ke sini, kita save. Jika sudah, bisa kita tutup. Lalu kita masuk untuk lab 1. Lalu saya LT1. Ini kita masukkan dulu seperti ini. Kita colokkan di sini jika sudah. Lalu masuk ke config. Di sini akan otomatis LT1. LT1 lalu ini DHCP. Ini kita tunggu sampai muncul. Gateway-nya 192.168.1.1. Jika sudah, lakukan berurut-urut sampai dengan LT2. Ini kita masukkan. Lalu config. Ini kita tunggu sampai muncul. Agak lama munculnya.
Jika sudah, tahap ketiga kita lakukan sama, lalu ini kita tunggu di LCP sampai muncul. Jika sudah, kita tutup. Ini akan terhubung semuanya. Lalu selanjutnya kita setting untuk LT1. Kita masuk ke setting, kita masuk ke physical. Jika sudah, kita masuk ke WLC. Untuk WLC kita masuk ke config, lalu ke wireless LAN. Di sini belum ada, kita masukkan LT1 dengan SSID. SSID-nya AP1 VLAN 0. Autentikasinya disable. Lalu untuk central controlnya lokal. Terus save. Jika sudah muncul di sini LT1, kita new lagi dengan nama LT2, SSID AP2, pilihannya 0, disable, lalu lokal. Kita save, lalu new, lakukan hingga ke LT3. LT3, disable, lokal, lalu di save. Jika sudah, di sini akan tertera 3 lantai. Lalu setelah itu kembali ke WLC AP group. Kita tutup dulu, lalu WLC lagi, masuk ke AP group. Di sini untuk namanya kita ubah menjadi LT1. Lalu ini kita centang yang LT1 saja. Ini juga kita perbesar dulu biar nggak bingung. Lalu di sini kita centang yang LT1 juga. Setelah itu kita save. Ini dulu kita masukkan LT1, cari yang LT1, lalu save, lalu new kembali, masukkan seperti tadi LT2, pilih yang LT2 dan LT2, lalu save, lalu new kembali, LT3, ini pun LT3, lalu save. Hingga di sini tertera LT1, 2, dan 3. Lalu kita tutup, kita masuk ke PC1. Setting SSID di tabel klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan dan amati koneksi tabel setelahnya.
Kita masuk ke PC1, lalu kita masuk ke config, lalu wireless 0. Ini kita perbesar dulu. Ini statusnya sudah on. Lalu untuk defaultnya kita masukkan AP1. Ini disable. Ini DHCP. Satu titik 13. Ya sudah. Kita tutup. Lalu untuk tablet 2, config wireless, lalu statusnya harus on. Untuk SSID-nya AP2 disable, lalu DHCP. Kita tunggu. Saya masuk ke 1.14. Lalu kita tutup dan kita masuk ke tablet 3, config, pastikan kita masuk ke wireless, lalu pastikan ini on. Untuk full statusnya, lalu defaultnya kita ubah jadi AP3, lalu disable, dan ini DHCP 1.15. Kita coba untuk ping. Successful. Kita ping lagi. Successful. Kita ping. Successful. Kita ping lagi. Successful. Lalu kita ping lagi. Successful. Untuk mengecek lebih detail lagi, kita masuk ke command prompt, kita lakukan pengepingan, panggil IP 192.168.1.14. Seperti ini, maka sudah berhasil. Kita ping ulang ke AP setelahnya. Ping 192.168.1.15. Sudah selesai. Kita coba untuk isi 2. Kita masuk ke desktop dan command prompt, kita ping 192.168.1.13. Ini adalah IP address dari PC1 atau AP1. Lalu kita coba ke ping PC2, yaitu maksud saya ke PC3 dengan IP address 192.168.1.15. Berhasil. Kita tutup, lalu kita coba ke PC3 untuk mengetes atau ngeping PC1 dan 2. Masukkan ping 192.168.1.13 untuk IP address PC1. Selesai, berhasil. Lalu untuk ping ke PC2 192.168.1.14 adalah IP address-nya, berhasil. Sekian penjelasan dan praktikum dari saya. Bila ada salah kata atau waktu yang terlalu lama untuk menunggu, saya mohon maaf. Atas kendala-kendala yang tadi terjadi, saya juga mohon maaf. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.